Kerja di Jepang katanya gajinya besar banget. Tapi buat pekerja asing sebenarnya berapa sih gajinya? Apa sama kayak orang Jepang? Yuk kita bahas. Jadi, pekerja asing di Jepang, terutama dari Indonesia, Vietnam, dan Filipina, kebanyakan datang lewat program Tokutegino atau Jisusei atau pemagang. Dan gaji mereka itu diatur ketat oleh hukum Jepang. Supaya apa? Supaya nggak boleh di bawah upah minimum daerah. Oh ya, sebelum lebih lanjut, di Jepang itu ada sistem pembayaran gaji. Sistem pembayaran gaji di Jepang itu dibagi menjadi dua. Ada GQ dan ada yang menggunakan GQ. Oke, saya jelasin dikit tentang keduanya. GQ adalah upah yang dibayar berdasarkan berapa jam kamu bekerja. Sedangkan GQ adalah upah yang dibayarkan langsung dalam waktu 1 bulan. Yang artinya, walaupun kamu libur, gaji kamu tetap sama, segitu. Beda dengan GQ, jika kamu libur, maka jam kerja kamu berkurang dan berdampak pada gaji kamu yang notabene bakalan jadi semakin kecil. Menurut data resmi dari Kementerian Kesehatan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, mulai Oktober 2025, rata-rata upah minimum nasional naik jadi kurang lebih itu 1.118 yen per jam. Dan semua prefektur sekarang di atas 1.000 per jam. Artinya kalau pekerja asing kerja 8 jam per hari dikalikan 22 hari dalam sebulan, lalu digaji dengan sistem GQ, itu sekitar 196.000 yen atau kurang lebih sekitar 19 juta ya. Nah, gaji di sini ini sebelum dikenakan potongan. Lah, terus berapa dong kalau sudah dikenakan potongan gajinya? Dalam slip gaji biasanya tertera banyak sekali potongan. Mulai dari pajak, asuransi kesehatan, jaminan hari tua, gas, listrik, internet, dan biaya tempat tinggal. Kadang ada juga pajak daerah dan lain sebagainya. Biasanya yang dibawa pulang itu sekitar 130.000 yen sampai 160.000 yen. Atau kurang lebih itu 13 juta sampai 16 juta. Tergantung daerah dan kebijakan perusahaan masing-masing. Karena ada juga yang tempat tinggalnya gratis, ada yang gas, listrik, air dibayarin perusahaan. Bahkan ada juga yang harus mandiri, alias semuanya bayar sendiri. So, jadi tergantung rezeki kalian masing-masing. Lah, berarti gajinya kecil dong ya? Nggak juga. Sebenarnya, gaji tersebut itu belum termasuk lembur. Itu hanya hitungan gaji saja dalam 1 bulan. Dan itu pun menggunakan persentase yang standar pada umumnya. Di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka, upah per jam itu bisa sampai 1.200 sampai 1.400 per jamnya. Sementara di daerah-daerah bawah kayak di Fukuoka, Okinawa, kemungkinan besar 1.000 yen atau 1.050 yen per jam. Kalau pekerja asing statusnya Tokutegino atau SSW, mereka bisa dapat sistem gaji GQ alias gaji bulanan. Ya, kalau GQ itu sudah ditentukan dalam 1 bulan itu dapatnya sekian. Ya, sekitar 200.000 yen sampai 250.000 yen lah, atau sekitar 20 sampai 25 juta lah. Itu belum lembur. Lah, terus di Jepang itu aslinya gajinya besar apa kecil dong? Sebenarnya gaji besar atau kecil itu subjektif ya. Jika kalian beruntung mendapatkan perusahaan yang bagus, yang banyak lembur, semua fasilitas disediain, terus kemungkinan gaji kamu bakalan besar. Tapi kalau sebaliknya, jika kalian tidak beruntung, dapat perusahaan yang toksik, yang pelit bosnya, suka marah-marah, fasilitasnya semua diurus sendiri, ya kemungkinan besar gaji kamu kecil walaupun kamu kerja di Jepang. Jadi untuk gaji itu subjektif ya, setiap orang punya pandangan dan pendapatnya masing-masing. Ada yang bilang besar karena mereka mendapatkan yang besar, ada juga yang bilang kecil karena kebetulan mereka dapatnya yang kecil.
Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, gaji pekerja asing di Jepang itu rata-rata setara dengan gaji orang Jepang yang level pemula. Gaji beda bukan karena kewarganegaraan, tapi karena jenis pekerjaan dan kontrak. Yang penting Jepang menjamin keadilan upah. Asal kerja keras dan disiplin, hasilnya tetap layak dihormati jika di Jepang. Kerja di Jepang bukan cuma cari uang, tapi juga belajar budaya kerja, ketepatan waktu, kedisiplinan waktu, dan tanggung jawab. Dan dari situlah nilai sebenarnya dari pengalaman kerja di Jepang. Semoga informasi ini bermanfaat. Share ke teman kalian yang lagi proses ke Jepang, atau siapapun yang ingin tahu informasi mengenai Jepang. Boleh komen-komen di bawah, mau tanya apa aja, boleh. Insya Allah saya jawab menggunakan video. Sekian dari saya, Apri Yuda Pratama. Assalamualaikum.